Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Usahamu untuk mengetahui apa yang tersimpan di dalam dirimu dari berbagai macam celah itu adalah lebih baik daripada usahamu kepada apa yang terhalang dari kamu dari berbagai macam perkara yang gaib. Sifat tercela yang biasa terdapat pada manusia itu, kalau kita hitung banyak sekali. Antara lain sombong, ujub, riya, budi yang jelek, gila pangkat dan kedudukan, meneliti celah orang lain, berprasangka jelek, dan masih banyak lagi. Di dalam Al-Quran, manusia beriman dilarang meneliti aib atau celah orang lain, seperti halnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam sebuah hadis pun diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau berkata, ghibah itu ialah menyebut-nyebut saudaramu dengan perkara yang ia tidak tahu. Seorang berkata, bagaimana kalau pada saudaraku itu apa yang aku katakan? Beliau menjawab, kalau padanya ada sebagaimana yang engkau katakan, sungguh engkau telah mengumpat dia.
Dan kalau padanya tidak seperti yang engkau katakan, sungguh engkau telah berdusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan pada sebuah hadis yang lain telah disebutkan dari Anas radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah orang yang selalu diingatkan oleh aibnya sendiri daripada aibnya orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dari itu, untuk membersihkan jiwa hendaklah selalu mengoreksi celah yang ada di dalam dirinya sendiri, yang seharusnya celah-celah itu terbuang jauh-jauh dari diri manusia yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah bahwa celah yang terdapat pada diri manusia itu bermula dari hawa nafsu. Oleh sebab itu, tekanlah hawa nafsu itu, jangan sampai jiwamu dikuasai olehnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Dan ketahuilah bahwa hawa nafsu itu berasal dari 4 perkara, yaitu gemar melanggar perintah Allah. Yang kedua, gemar menjalankan amal baik yang disertai dengan riya. Yang ketiga, gemar santai-santai sehingga tidak memperhatikan betapa pentingnya waktu. Dan yang keempat, tidak ada semangat atau malas dalam menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Untuk menghilangkan keempat perkara itu, hendaklah jiwanya diisi dengan ilmu ma'rifat, tekun dalam menjalankan perintah-perintah Allah, serta tekun mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa demikian, manusia akan menjadi dekat kepada Allah. Tentang perkara-perkara gaib di antaranya mengenai takdir, mengenai karamah dan lain sebagainya. Hal ini janganlah dikejar untuk ingin mengetahuinya sebelum menghilangkan aib atau celah yang terdapat pada diri sendiri. Dan janganlah bermaksud bahwa dengan amal-amalnya itu ia ingin mengetahui perkara gaib, sehingga hatinya di dalam ibadah disibukkan oleh perkara-perkara tersebut.
Coba perhatikan perkataan orang bijaksana ini. Jadilah kamu orang yang selalu mencari istiqomah atau kelurusan, dan janganlah menjadi orang yang mencari karomah atau kekeramatan. Maka sesungguhnya jiwamu menjadi bergolak, sedangkan kamu mencari karomah. Akan tetapi Tuhanmu mencarimu dengan kelurusan atau kebenaran, dan karena memang hak Tuhanmu itu lebih utama bagimu daripada kamu mengutamakan bagian jiwamu. Sehubungan dengan bab ini telah diceritakan di dalam hikayat Israiliyat yang bersumber dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang menjalani puasa selama 70 tahun. Setiap tahun ia berbuka 7 hari. Kemudian ia memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala agar supaya diperlihatkan padanya bagaimana kekuatan syaitan di dalam mengalahkan manusia. Walaupun permintaannya itu sudah lama sekali diajukan, akan tetapi Allah belum mengabulkannya. Ia berkata dalam hatinya, seandainya aku tahu atas kesalahanku dan dosa-dosaku yang terjadi antara aku dan Tuhanku, pastilah itu lebih baik bagiku dari perkara yang aku minta ini. Pada waktu itu juga Allah mengutus seorang malaikat untuk menemuinya. Kemudian malaikat itu berkata bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus kepadaku untuk menemuimu. Allah berkata kepadamu, sesungguhnya perkataanmu yang telah lalu itu lebih disenangi olehnya daripada ibadahmu selama itu. Sesudah diberitahu oleh malaikat yang demikian itu, maka Allah membuka penglihatannya sehingga ia dapat melihat bala tentara iblis seketika itu yang telah mengepung bumi, sehingga tidak ada seorang pun manusia yang tak terkepung olehnya bagaikan pengepungan lalat.